tembok ratapan atau tembok untuk penganut Yudaisme, yaitu suku Yahudi biasanya. Itu di tempat tembok ratapan guys. Hai, nih sekarang kita lagi ada di Masjid Kubah Mas atau Dome of the Rock. Ini partner fotoku. Assalamualaikum teman-teman Tama Family. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah tembok ratapan dan sejumlah Indonesia yang pernah mengunjunginya. Teman-teman tentu penasaran bukan? Mari kita simak bersama. Sejarah tembok ratapan di kota suci Yerusalem, tempat ini memiliki makna mendalam bagi umat Yahudi, namun juga memiliki arti penting dalam tradisi Islam. Mari kita mengungkap lebih dalam tentang kompleksitas dan warisan historis di balik tembok ratapan, yang bagi umat Yahudi menjadi simbol penting dari sejarah agama mereka. Tembok ratapan, dikenal sebagai kotel dalam bahasa Ibrani, adalah struktur yang memainkan peran sentral dalam kepercayaan Yahudi. Diyakini sebagai satu-satunya sisa dari kuil Herodian, kompleks tersebut menjadi saksi bisu dari masa lalu yang megah dan duka yang dalam bagi umat Yahudi. Setelah kuil Herodian dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 SM dalam Perang Yahudi, tembok ratapan menjadi satu-satunya bagian yang bertahan. Pengungsi Yahudi yang bertahan di Yerusalem kemudian berkumpul di dekat tembok ratapan untuk berdoa dan meratapi kehilangan kuil Maun atau Gunung Olives. Seiring waktu, tembok ratapan menjadi titik fokus dalam ritual dan tradisi Yahudi pada sekitar tahun 1520. Walaupun sebagian meyakini bahwa umat Yahudi tidak murni lagi untuk memasuki kuil, mereka terus berkumpul di depan tembok itu untuk berdoa. Pada abad ke-16, Yerusalem mengalami transformasi signifikan oleh Sultan Sulaiman Agung dari Kekaisaran Ottoman. Beliau, yang menguasai wilayah tersebut pada tahun 1537, membangun dinding batu raksasa sebagai benteng pertahanan. Legenda menyebutkan bahwa Sultan Sulaiman mendapat wahyu dari Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkannya untuk mempersiapkan pertahanan Yerusalem. Selama pembangunan dinding kota, Sultan Sulaiman mengizinkan umat Yahudi untuk beribadah di tembok ratapan. Meskipun dianggap sebagai satu-satunya saksi hidup dari kuil kedua, tembok ratapan sebenarnya bukan bagian dari kuil itu sendiri. Minat mereka terfokus pada struktur di bawah plaza yang sekarang ada, memicu keinginan untuk menggali di bawah Masjid Al-Aqsa karena menghubungkan dengan masa lalu yang penting bagi mereka. Namun, kompleks ini juga memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Masjid Al-Aqsa, tujuan yang diberkati bagi Nabi Muhammad SAW. Sebelum wahyu salat, memiliki kisah tersendiri dalam tradisi Islam. Tembok ratapan juga dikenal sebagai tembok burak dalam Islam karena merupakan tempat Nabi Muhammad mengikat burak, makhluk yang membawanya dalam perjalanan Isra Mikraj menuju langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok ratapan, dengan 45 batu kuarsa yang membentuknya, mengandung lapisan sejarah yang kompleks. Bagi umat Islam, sebagian besar struktur ini berasal dari periode Herodian dan Umayyad hingga Mamluk pada abad ke-13 hingga ke-16. Saat ini, tembok ratapan berada di bawah syarat status quo yang mengatur tempat-tempat suci, mengakui kepemilikan teknisnya oleh umat Muslim. Namun, umat Yahudi memiliki hak untuk berdiri di depan tembok dan berdoa. Sebelum Israel mengambil alih tembok ratapan pada tahun 1967, terdapat tanda dalam bahasa Arab dan tulisan Al-Burak, tembok ratapan. Kisah tembok ratapan adalah representasi yang kompleks dari warisan agama yang dalam bagi kedua komunitas, menyoroti betapa pentingnya tempat ini dalam sejarah dan spiritualitas Yahudi serta Islam. 6 artis Indonesia yang pernah berkunjung ke tembok ratapan. Terdapat sejumlah artis Indonesia yang telah melakukan kunjungan ke Israel, mengeksplorasi tempat-tempat bersejarah yang memiliki signifikansi dalam beragam keyakinan, termasuk ke Masjidil Aqsa dan tembok ratapan di kota suci Yerusalem. Menurut Britannica, tembok barat atau tembok ratapan yang terletak di Yerusalem, merupakan sebuah situs yang dianggap sakral bagi umat Yahudi. Struktur ini adalah bagian tersisa dari tembok yang pernah mengelilingi Temple Mount. Beberapa tahun lalu, wilayah yang sekarang diakui sebagai tanah Yahudi ini menjadi tujuan ziarah bagi berbagai kepercayaan. Sejumlah artis Indonesia juga telah meluangkan waktu untuk mengunjungi tempat-tempat yang dianggap sakral oleh 3 agama besar di dunia. 1. Felicia Anilista.
Felicia Anilista pernah mengabadikan kunjungannya ke Israel pada tahun 2019 melalui akun Instagramnya Felicia Anilista. Selama perayaan Natal, dia mengunjungi gereja Makam Kudus di Yerusalem, yang berdekatan dengan Tembok Ratapan, sebuah tempat bersejarah bagi umat Yahudi. 2. Asmirandah. Pada tahun 2017, Asmirandah bersama suaminya melakukan perjalanan ke Israel. Mereka memilih untuk mengucapkan janji pernikahan kembali di salah satu gereja Katolik di Israel. Saat berada di tanah Yahudi, Asmirandah juga melakukan ziarah ke beberapa tempat suci di Yerusalem. 3. Maya Estianty. Pada Maret 2023, Maya Estianty dan suaminya, Irwan Musri, berkunjung ke Israel. Irwan merupakan keturunan Israel. Selama kunjungan tersebut, Maya juga mengunjungi beberapa situs bersejarah, termasuk Tembok Ratapan. 4. Fedi Nuril. Pada tahun 2014, Fedi Nuril mengunjungi Israel. Selama kunjungannya, dia mengunjungi lokasi yang dianggap sakral oleh umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kabarnya, Fedi sempat ditahan oleh tentara Israel karena membawa kamera. Dalam perjalanannya, dia juga berpapasan dengan Tembok Ratapan Israel di Yerusalem. 5. Jonas Rifano. Suami Asmirandah ini juga termasuk di antara artis Indonesia yang menjalani kunjungan ke Tembok Ratapan di Israel. Jonas memilih untuk mengulangi upacara pernikahan di salah satu gereja Katolik di Israel bersama sang istri. 6. Kamaya. Pada tahun 2021, Kamaya, bersama kekasihnya yang beragama Kristen, melakukan perjalanan ke tanah Yahudi untuk tujuan wisata religi, mengunjungi sejumlah tempat bersejarah yang signifikan. Kunjungan artis-artis Indonesia ke Israel menjadi sebuah momen penting yang mencerminkan keanekaragaman keyakinan dan nilai sejarah dari tempat yang dihormati oleh berbagai agama besar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan klik subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaik lainnya dari Tama Family. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.